Saat-saat saya kecewa, Bapak Ibu, saya berkata kepada diri saya, tidak ada kasih pada orang Kristen, apalagi pada pendeta saya, pada gembala bentor saya. Saya ingin kembali saja ke agama saya yang lama. Haleluya, haleluya. Shalom alaikum bisim hamasiah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Abraham Effendi Usman. Bagaimana kabar saudara semuanya? Haleluya, luar biasa. Yang pertama sekali Bapak Ibu, kita mengucap syukur kepada Tuhan, di mana kita sampai saat ini masih diberikan umur panjang, masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita terus melakukan apa yang menjadi kewajiban kita selama kita berada di dunia ini. Nah, hari ini adalah hari ulang tahunnya bangsa dan negara kita, Republik Indonesia. Kita sudah merdeka. Merdeka dari penjajahan Belanda, penjajahan Jepang. Dan juga kita selaku anak Tuhan, kalau kita kembali ke Bible, kita harus merdeka dari roh duniawi. Kita harus merdeka dari roh agamawi. Dan yang paling penting, kata Alkitab, kita harus merdeka dari roh kenajisan, yaitu ikatan dosa. Ketika kita percaya kepada Tuhan, dari gelap kita menuju kepada terang, dan kita berada di dalam terang, dalam firman, Alkitab mencatat, Alkitab mengatakan gelap tidak akan bisa menguasai kita. Gelap tidak akan bisa bersatu dengan terang. Maka dari itu, saudara dan saya setelah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, percaya kepada Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus, Jesus Christ, jangan lagi kita mencoba untuk melakukan dosa lagi. Jangan Bapak Ibu. Maka ketika saudara dan saya berada di dalam firman, firmanlah yang akan menguasai saudara dan saya. Firman yang akan membawa kita dari kemuliaan kepada kemuliaan Tuhan. Dan firman yang akan membimbing kita sehingga kita semakin hari semakin dekat, erat, melekat, intim dengan firman itu sendiri. Dan Alkitab juga mengatakan Bapak Ibu, kita di luar firman tidak bisa berbuat apa-apa. Dan kalau kita, kata Alkitab, kalau kita tidak menyatu dengan firman, kita bagaikan ranting. Bapak Ibu tahu sendiri, ranting ketika terpisah dengan cabang, ketika terpisah dengan pokok, maka dia dikatakan ranting. Dan ranting itu akan diambil, dipungut oleh orang dan dijadikan sebagai kayu bakar. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak Ibu, saya mengajak saudara semuanya, di mana saya teringat ya. Yang pertama hari ini adalah sebagaimana saya katakan tadi bahwa 17 Agustus, hari kemerdekaan Indonesia. Dan bertepatan 17 Agustus juga saya hari ini adalah hari ulang tahun di dalam kekristenan. Perjalanan saya dari Aceh menuju ke Medan, dari Medan ke Semarang, dari Semarang ke Tangerang, ke Jakarta, dan ke berbagai daerah. Setelah saya keluar dari agama Islam, percaya kepada Yesus, umur saya Bapak Ibu hari ini genap 6 tahun. Haleluya, 6 tahun saya umur di dalam Tuhan hari ini. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, waktu kita mati nantinya, kita tidak akan ditanya agama kita apa. Gak ada urusan dengan agama. Gak ditanya, kamu agamanya apa? Gak ditanya. Nah, yang kita butuhkan selama kita berada di dunia ini Bapak Ibu, bukan agama, melainkan Tuhan yang benar. Ini yang paling kita butuhkan. Tuhan yang benar, yang dibutuhkan oleh setiap orang. Kenapa bukan agama? Karena agama tidak bisa menyelamatkan saudara dan saya. Tidak ada agama yang bisa menyelamatkan umatnya dari dosa. Tidak ada agama yang bisa menyelamatkan pengikutnya
dari ikatan iblis, ikatan si penyesat. Tidak ada agama yang bisa menjamin umat penganut kepercayaan orang-orang kepada agama tersebut tidak bisa menjamin daripada api neraka. Jadi yang bisa menjamin saudara, yang bisa menyelamatkan saudara itu adalah satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach. Nah, saya ingin katakan kepada saudara semuanya, kalau kata Alkitab Bapak Ibu, apa kata Alkitab? Hendaklah yang punya telinga mendengar. Hendaklah yang punya telinga mendengar. Makanya kalau kita cuma punya roh agama yang setiap saat ya, setiap minggu kita ke gereja beribadah dan hidup kita tidak pernah berubah, maka kita tidak ada jaminan masuk ke dalam kerajaan kekalnya Tuhan. Orang percaya pasti hidupnya diubahkan Bapak Ibu. Ketika saudara percaya kepada Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus, pasti saudara memiliki perubahan yang luar biasa. Contohnya saya Bapak Ibu, hari ini adalah hari kemerdekaan Republik Indonesia, dan hari ini adalah hari ulang tahunnya saya di dalam Tuhan. Banyak hal spiritual yang saya alami selama saya mengikut Tuhan. Kejadian demi kejadian yang sangat luar biasa saya alami selama saya berada di dalam kekristenan. Dan Alkitab Bapak Ibu mengubah hidup saya. Hidup lama saya diubahkan oleh Alkitab, diubahkan oleh firman. Dan hidup saya diubahkan ketika pertama sekali saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Sang Firman, yaitu Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus. Yang dulunya Bapak Ibu, hidup saya hidup yang tidak teratur. Teman-teman di Aceh semuanya tahu. Teman-teman di pesantren juga sangat tahu bagaimana palih saya kalau bahasa Aceh. Bagaimana jahatnya saya. Lem urung palih, seprat palih lum. Saya ini orang jahat. Jahat sekali saya dulu sebelum bertemu dengan Yesus. Banyak kejahatan demi kejahatan yang saya lakukan. Dan saya sering sekali, walaupun saya pernah mondok di pesantren selama 6 tahun, saya sering sekali Bapak Ibu mengecewakan orang tua saya. Sering sekali. Nah, lalu saya sholat. Setelah selesai sholat Bapak Ibu, saya berdoa kepada Allah. Ya Allah, ubahkan saya. Dan saya tidak mau lagi jatuh dalam dosa. Saya tidak mau lagi jatuh dalam dosa yang sama, dalam lubang yang sama. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Tidak lama kemudian saya melakukan dosa itu lagi, dan saya jatuh dalam dosa itu lagi, dan saya jatuh dalam lubang itu lagi. Sangat memalukan Bapak Ibu. Benar-benar memalukan. Pengalaman yang saya alami sebelum saya percaya kepada Yesus. Termasuk mama saya, malu sekali dengan apa yang pernah saya lakukan selama saya masih berada di dalam agama Islam sebelum mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus Kristus. Memalukan sekali. Sebagaimana saya katakan tadi Bapak Ibu, setelah mengalami perjumpaan pribadi dengan firman, dengan Yeshua HaMashiach, sejak itulah saya diubahkan. Sejak itulah saya diubahkan. Orang yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Bapak Ibu, orang itu diubahkan. Dari kegelapan dibawa kepada terang, dibawa kepada cahaya. Dari yang tidak berpengetahuan dibawa kepada berpengetahuan. Kita mengenal firman, di mana dulu kita diceritakan oleh para ustaz dan ustazah bahwa firman yang kita imani ini adalah firman yang palsu. Nah, ternyata firman yang kita imani ini adalah firman yang turun, nuzul langsung dari surga, mengambil rupa manusia dan menjadi manusia yang sempurna untuk menyelamatkan orang yang percaya kepadanya, yaitu saudara dan saya yang percaya kepadanya. Nah, jadi Bapak Ibu, saya punya pengalaman spiritual yang luar biasa dengan Tuhan selain saya mengalami perjumpaan pribadi dengannya. Di saat umur saya beberapa bulan di dalam kekristenan Bapak Ibu, saya hampir kembali ke agama asal karena kecewa dengan mentor saya, kecewa dengan Bapak Gembala saya,
kecewa dengan orang tua angkat saya. Beliau sebagai mentor, sebagai gembala, dan sebagai orang tua angkat. Kecewa sekali Bapak Ibu. Kenapa kecewa? Tidak pernah saya Bapak Ibu diberikan uang. Ini berbicara masalah ekonomi. Tidak pernah diberikan uang. Bahkan di saat HP saya rusak Bapak Ibu, saya ceritakan sama Bapak Gembala saya berkata kepada saya, "Pendi, kamu doa." Nah, ketika di saat Bapak Gembala berkata, "Pendi, kamu doa," ya sudah Bapak Ibu, saya tidak bisa berbuat banyak, tidak bisa berkata-kata lagi. Akhirnya saya ke pastori lagi. Saya memang benar-benar melakukan apa yang diperintahkan oleh mentor, oleh Bapak Gembala saya berdoa sungguh-sungguh. Bahkan di saat di satu titik Bapak Ibu, kejenuhan yang luar biasa yang saya alami awal mengikut Kristus. Bayangkan sabun mandi saja Bapak Ibu saya tidak sanggup beli karena tidak ada uang. Nah, saya ceritakan lagi sama Pak Gembala bahwa saya tidak ceritakan tidak punya sabun mandi, tidak sanggup beli sabun mandi karena malu Bapak Ibu. Saya bilang sama Bapak Gembala saya, "Pak, saya tidak memiliki apapun untuk saya makan segala macam." Nah, Bapak Gembala saya menjawab, "Kan ada tempe di pastori, ada tahu kan di pastori, kan Mami sering kasih telur ke pastori, Mami kan sering kasih sarimi ke pastori." Nah, itu Bapak Ibu hampir tiap hari saya makan itu. Bahkan sekali waktu saya ada berkat sedikit 100.000, saya belikan ikan asin. Karena ikan asin tahan lama, itu saya beli. Saya hampir tiap hari makan ikan asin. Nah, lalu saya sering mendengar di media sosial, membaca Alkitab bahwa orang Kristen itu punya kasih yang luar biasa dalam hal memberi. Nah, ternyata Bapak Ibu saya tidak mendapatkan hal itu daripada Bapak Gembala saya. Setiap saya mengeluh kepada beliau, beliau selalu berkata kepada saya, "Pen, kamu doa, harus doa." Dan di saat itu Bapak Ibu saya benar-benar kecewa sama beliau, kecewa sekali. Bayangkan sabun mandi saja Bapak Ibu saya tidak sanggup beli. Nah, saya sering pakai sabun mandi teman di pastori. Bahkan saya sering pakai sabun mandi cebok orang di pastori, saya pakai mandi. Bayangkan Bapak Ibu, betapa sedih, susahnya hidup saya di awal-awal mengikut Tuhan. Tetapi Tuhan Bapak Ibu selalu memberikan yang terbaik kepada saya, selalu menghibur saya, memberikan penghiburan kepada saya, selalu memberikan kekuatan kepada saya, sehingga saya bertahan dan sampai akhirnya saya bisa melakukan pelayanan setelah dirasakan oleh Bapak Gembala saya, oleh mentor saya bahwa saya ini lulus ujian dari segi karakter dan berbagai hal lainnya. Nah, di saat saya kecewa Bapak Ibu, saya berkata kepada diri saya, tidak ada kasih pada orang Kristen, apalagi pada pendeta saya, pada gembala mentor saya. Saya ingin kembali saja ke agama saya yang lama. Tapi saya tidak punya uang Bapak Ibu. Saya berkata pada diri saya harus punya uang, nggak punya uang, saya harus kembali ke agama Islam. Saya ingin pulang ke Aceh. Nah, singkat cerita Bapak Ibu, setelah saya berbicara sendiri bahwa saya ingin kembali ke agama Islam, malamnya saya tidur. Di saat saya tidur Bapak Ibu, jam 2 malam saya mimpi. Di saat saya mimpi, saya melihat di dalam mimpi saya, dunia ini gelap sekali, sangat gelap. Nah, tiba-tiba Bapak Ibu, di tengah-tengah gelap itu tiba-tiba saya seperti berada di sebuah lapangan yang sangat besar, lapangan yang sangat luas. Dan di lapangan itu ada terang yang luar biasa. Dan saya bersama teman-teman di gereja, termasuk Bapak Gembala saya, berada di dalam terang itu. Dan di luar terang itu Bapak Ibu, saya mendengar suara teriakan demi teriakan. Saya mendengar suara jeritan orang menangis, mendengar jeritan orang minta tolong, mendengar jeritan orang menangis di luar kegelapan itu. Dan antara gelap dan terang itu sangat dekat Bapak Ibu. Tetapi tidak bisa saya melihat satu orang pun yang ada di luar terang itu, yaitu di dalam kegelapan. Tidak bisa melihat siapa yang ada di dalam gelap itu. Yang saya bisa rasakan adalah, yang bisa saya rasakan, saya mendengar, yang bisa saya rasakan, saya bisa mendengar, hanya bisa mendengar orang teriak, orang minta tolong di dalam kegelapan itu.
tangisan, teriakan, minta tolong, tolong, tolong. Satu sama yang lain saya mendengar suara tangisan, teriakan, segala macam Bapak Ibu. Nah lalu apa yang terjadi berikutnya? Tiba-tiba saya melihat ke langit. Di langit itu muncul pribadi Yeshua HaMashiach. Muncul cahaya yang begitu terang, wajah Yeshua HaMashiach. Semakin lama semakin dekat ke bumi, semakin lama semakin dekat ke bumi. Dan di dalam gendongan Yesus Kristus Bapak Ibu, ada anak kecil di dalam gendongan Yesus Kristus. Nah saat itu Bapak Ibu saya berkata kepada teman-teman, kepada orang di sekeliling saya, di sekitar saya yang berada di lapangan itu, yang berada di dalam terang itu, saya berkata, ayo lihat, Tuhan Yeshua HaMashiach mau datang. Dia mau turun ke bumi, semakin lama semakin dekat. Ayo lihat, dia mau jemput kita, orang percaya kepadanya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Semua orang melihat ke atas. Di saat semua orang melihat ke atas, semua orang bersorak-sorak, haleluya, haleluya. Merinding saya Bapak Ibu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita dijemput, haleluya, haleluya. Hanya satu kata itu yang saya dengar. Semua bersorak, haleluya, haleluya, haleluya. Semua bersorak kebesarannya Bapa kita di surga, Yahweh Elohim. Haleluya, pujilah Yahweh. Semua bersorak itu Bapak Ibu. Satu kata itu saya mendengar teriakan, sorakan, haleluya, haleluya, haleluya. Di saat saya mendengar suara teriakan, saya di saat kami lagi bertepuk tangan sambil mulut kami mengucapkan haleluya, saya terbangun dari mimpi Bapak Ibu. Di saat saya terbangun, badan saya menggigil. Saya ketakutan luar biasa. Lalu saya teriak minta tolong. Teman-teman di pastori membuka pintu kamar tidur saya. Mereka melihat saya dalam keadaan nangis. Badan saya menggigil. Saya diselimutin 3 selimut Bapak Ibu. Ketika diselimutin 3 selimut, saya masih menggigil. Diselimutin lagi 4 selimut, masih juga menggigil. Lalu salah satu teman di pastori, dia masuk ke ruang doa. Dia bawa gitar, dia ambil gitar, dia bawa ke kamar tidur saya. Mereka menyanyikan, mengangkat pujian. Mereka mengangkat pujian, saya masih teringat sekali waktu itu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Pujian itu yang dinyanyikan oleh teman-teman di pastori waktu itu Bapak Ibu. Seketika itu juga saya pulih. Saya merasa benar-benar siuman. Lalu saya ceritakan kepada teman. Dan saya berkata, saya berdosa. Teman-teman bertanya, kenapa berdosa Om Pen kenapa berkata berdosa? Lalu saya ceritakan bahwa saya ingin kembali ke agama Islam. Karena kecewa dengan Bapak Gembala. Saya tidak pernah diberikan sedikit pun bantuan dari segi materi, yaitu uang, untuk saya nikmat, untuk saya beli sabunkah, beli pulsakah, atau beli yang lain. Gara-gara kekecewaan itu Bapak Ibu, saya punya niat untuk kembali ke agama Islam. Saya teringat firman Tuhan berkata, kalau kita benar-benar berpegang teguh pada firman Tuhan, kita sudah berada di dalam firman Tuhan, kita sudah beriman kepada firman Tuhan. Bukan saja mulut kita beriman, tetapi seluruh anggota tubuh kita beriman. Yesus tidak akan membiarkan kita direbut oleh setan. Yesus tidak akan membiarkan kita direbut oleh siapapun, termasuk agama-agama yang ada di dunia ini tidak akan dibiarkan oleh Yesus. Maka dari itu Bapak Ibu, saya detik itu juga minta ampun kepada Tuhan. Tuhan ampuni saya, ampuni saya. Maka saudaraku pencinta channel Injil Kabar Baik Kebahagiaan, sampai detik ini saya berpegang teguh pada firman Tuhan, membangun hubungan intim dengan Tuhan, membangun hubungan intim erat melekat dengan Tuhan Bapak Ibu, agar buah-buah roh itu terpancar dalam diri saya. Ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kesabaran, ada kasih, dan menghilangkan segala ketakutan, menghilangkan segala kegelisahan,
menghilangkan segala kekhawatiran ketika kita berada di dalam firman Tuhan. Dan firman inilah Bapak Ibu yang mengubahkan saya. Perubahan terjadi ketika saudara dan saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Saya pesan kepada saudara semuanya, ayo jaga iman saudara. Sinyal kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali sudah semakin dekat. Manusia boleh mengecewakan kita, sekeliling kita boleh mengecewakan kita, membuat kita kecewa, tapi Tuhan tidak pernah membiarkan kita kecewa. Tuhan tidak pernah membuat kita kecewa. Dia selalu memberikan penghiburan dan kekuatan kepada kita, Bapak Ibu. Saya setelah iman saya dari tahun ke tahun, dari tahun pertama sampai ini adalah ini 6 tahun saya berada di dalam kekristenan, saya baru memahami, baru mengerti bahwa didikan yang pernah dididik oleh Bapak Gembala saya di waktu saya umur 1 tahun, sekarang saya merasakan hasil yang luar biasa. Saya dididik dengan cara yang sangat tidak enak Bapak Ibu, tapi sekarang saya merasakan hasil yang luar biasa. Didikan itu membuat kita bisa berdiri kokoh di dalam Tuhan. Dan didikan itu Bapak Ibu membuat saya bisa fokus kepada firman dan membuat saya bisa melihat bagaimana cinta dan sayangnya Bapak Gembala saya kepada saya. Bapak Gembala saya selalu berpesan kepada saya, Pendi, jaga sikap hati dan motivasimu dalam pelayanan. Jangan pernah melenceng. Lakukan bagianmu dan Tuhan akan melakukan bagian Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu. Sekali lagi saya bersyukur dan bangga sekali kepada mentor saya. Beliau mendidik saya secara luar biasa. Walaupun waktu itu saya kecewa, tetapi setelah saya bisa mengalami, setelah saya bisa melewati ujian, cobaan itu, yang masa saya tinggal di pastori, sekarang saya mendapatkan hasil. Walaupun tidak ada hasil yang berlimpah ruah, tapi ada damai sejahtera dan sukacita. Dan sampai saat ini dan seterusnya, saya berpegang teguh pada firman Tuhan. Dan Tuhan sudah membawa saya ke berbagai daerah, ke pelosok, ke pedalaman, menguatkan anak-anak Tuhan di pedalaman. Bahkan membawa, Tuhan memakai saya untuk membawa kembali anak-anak Tuhan yang sudah masuk ke agama seberang, yaitu mu'alaf, untuk kembali kepada Yesus Kristus. Tuhan pakai saya. Terima kasih Bapak Ibu. Dan saya mengucap syukur dan berterima kasih kepada saudara yang sudah membantu pelayanan saya selama ini. Shalom alaikum bishem Hamasiah. Salam Agi. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bishem Adonai Yesus Hamasiah, Ruah Kudus memberkati saudara saya. Haleluya. Amin. Saat hatiku merasa ragu dengan segala yang ku hadapi,